Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita. Apalagi kalau bukan untuk menjelekkan anime Solo Leveling. Sekarang sudah episode 6. Seperti kata badut-badut leveling, gua di sini bukan reaction tapi menjelekkan. Ya udah, mari kita menjelekkan Solo Leveling. Di episode 5 kemarin, mas-mas Solo kita yang dagunya runcing, entah kenapa ya, malah itu dagu jadi meme itu. Bukan senyum Pepsodent yang meme-nya bangkit kembali, tapi malah dagu lancipnya Sujinggu yang jadi meme. Ya, apakah si mas-mas berdagu lancip ini bisa menang melawan laba-laba? Tentu saja menang dong, ya kali kalah. Cuma pertanyaannya, apakah pertarungan ini bakalan bagus? Bagus aja, bagus banget, atau ternyata biasa aja? Mari kita lihat sama-sama. So, sampai jumpa setelah gue selesai menjelekan Shangri-La. Jangan sebut nama Shangri-La Frontier di reaction ini. Sampai jumpa setelah gue selesai... Apa? Sampai jumpa setelah gue selesai menjelekan Solo Leveling episode 6. Dan bye-bye guys. Wow, Solo Leveling biru sekali ya. Baru dimulai sudah warna biru. Baku pukul sudah lama sekali. Aduh, sudah narasi dari mas-mas itu lagi yang keluar. Narasi lagi dari mas-mas kaya. Ini lagi mas-mas dagu lancip juga ikut narasi. Baku pukul sudah lama sekali. Masih juga diungkit tuh, meski aku mengalami pembagian kedua lemah, meski levelku meningkat, aku masih lemah. Aduh, udah mas, baku pukul sudah mas, leveling sudah mas. Cukup mas, saya sudah muak dengan semua narasi lemah-lemahmu ini. Aduh, flashback lagi, aduh baku pukul sudah Tuhan nih. Nah, gini dong, dari tadi kah? Asik nih musiknya di sini. Teng. Ya Tuhan, baru juga pukul sekali, masih juga bacot. Lanjut kah? Wah, ini keren nih scene ini ya. Kalau jadi thumbnail bagus nih. Gue kayak pengen pukul orang deh. Ini lagi baku pukul, malah sekarang scene-nya pindah lagi ke mas-mas. Aduh ya Tuhan nih, abang. Fokus baku pukul kah? Ini mas-mas tua ini lagi diliatin. Oh tidak, ternyata bagus, cuma numpang lewat. Tapi mas, kenapa mas harus numpang lewat mas? Kalau dilihat gini lucu ya. Sujinggu lari baru matanya menyala gitu kayak Ultraman. Kalau di manhwa keren loh liatnya. Aduh. Kayak Ultraman matanya nyala. Aduh, ini Sujinggu atau orang mesum? Muka dihitamkan, mata menyala. Masih bagus yang di awal loh tadi, sebelum opening tuh bagus scene-nya loh. Matanya biru-biru gitu. Aduh, kenapa sih? Manhwa begini kan di manhwa? Kayak Ultraman sumpah. Oh, akhirnya nih dibahas soal status fatigue tingkat FTG ku. Kalau dibiarkan naik, gerakanku akan melambat. Artinya semakin tinggi fatigue-nya, semakin pelan ya gerakannya. Oke, bagus ya ada mekanik kayak gitu ya. Di sini fatigue-nya 57. Terus setelah dia ngedodge fatigue-nya 59. Ale, berarti sekali lompat ngedodge makan 2 fatigue. Skill baru lari cepat. MP, penggunaan 1 MP per menit, nambah buff speed 30%. Oh, akhirnya ada gunanya nih MP-nya buat apa? Kalau di episode berapa ya? Di episode 3 kayaknya tuh. Ada yang komen tuh, itu MP gunanya buat apa bang? Nih, dijelasin nih. Buat ngaktifin skill MP. Fatigue-nya udah 70. Ada merah kalau jadi 70. Oh. Kenapa yang diliatin malah fatigue ya? Bukan HP-nya. Bukan tinggal berapa darahnya Sujinggu gitu tiap kali dipukul. Malah diliatin seberapa capek dia. Apa janjian Sujinggu nggak bisa mati ya? Ini musik apa sih? Orang baku pukul baru suara gitar. Tring ting ting ting. Dia milih reward full recovery. Yang di recovery cuma fatigue-nya doang. Lagi-lagi gak dilatih HP loh. Kenapa ya? Iya loh, musiknya tuh tidak bikin tegang lah. Ini musik apa kan? Ada suara gitarnya ganggu kan? Merusak suasana. Loh, kok sekarang serangannya tembus? Oh, yang ini dia tembus. Yang ini dia serang mata. Yang tadi tidak kena mata. Oh. Aduh, kenapa sih matanya harus jadi kayak Ultraman? Kayak Avatar. Ini visual doang atau emang skillnya Sujinggu gitu bikin matanya jadi begini? Ale, begitu doang mati. Untung saja aku sudah menunda mengambil hadiah dari quest harian. Nah, ini setup ke Ignis siapa lah namanya itu. Tusuk gitu doang mati. Anti klimaks sekali bertarungnya. Agak gimana ya? Agak kayak sia-sia gitu setup kemarin. Bikin cliffhanger seakan-akan bakal jadi pertarungan epic. Bertarungnya cuma selesai. Ada efek paralis sama drain kayaknya. Di buffnya gak ngotak tuh Dagger ya. Daggernya terlalu OP. Mukul sedikit mati loh. Tadi kan tuh Dagger efeknya
bikin paralyze, musuh nggak bisa gerak, sama ngedrain HP 1% per detik kalau nggak salah tadi itu ya. Baru dia pukul berkali-kali dan debuffnya juga berkali-kali. Artinya tuh nge-stuck tuh debuffnya. Jadi kalau misalnya dia pukul 10 kali, berarti darahnya musuh berkurang 10% per detik. Wah anjir, curang apa lagi? Ini juga bisa ngejelasin kenapa tadi Sujingu tuh cuma main asal tusuk mati, karena kena paralyze kan, nggak bisa gerak. Jadi selama dia nusuk tuh si laba-laba nggak bisa lawan balik. OP sekali nih Dagger. Wih, sudah nih mulai kelihatan senyum-senyum orang jahat. Iya. Nah kalau gini ya pas nih, battle udah kelar, tensi udah turun, baru pindah tuh scene ke mas-mas yang lain lah, mas-mas ini nih. Jangan kayak tadi orang lagi pengen lihat gelut, tiba-tiba pindah scene nih, ngeselin gitu. Wih, musik begini bagus loh, kayak ada suara cewek ngomong gitu. Bagus, dapat feel ngerinya di sini nih. Malah pindah lagi ke siapa lagi sekarang ini? Siapa lagi Mbak ini nih? Aduh, cewek siapa lagi? Tidak tahu saya ini. Guild Harimau Putih belakangan ini. Kenapa sih? Ada apa dengan Guild Harimau Putih kah? Diceritain terus dari kemarin. Ada apa kah dengan Harimau Putih nih? Ada apa? Aing maung. Lama-kelamaan ya gue jadi bisa baca polanya Soul Fling gitu. Bertarung 2 menit, 3 menit, kenalin karakter sampingan. Habis itu bertarung lagi nih 4 menit, 5 menit, karakter sampingan. Gitu terus tuh. Ini emang mau dikenalin semua karakter sampingannya satu-satu nih. Dengan cara itu, dipotong bertarungnya Sujingwu. Karena kalau cuma nyeritain Sujingwu, ya baku pukul terus tuh Sujingwu tuh dari awal sampai akhir. Jadi biar ada ceritanya, diselipin nih cerita-cerita karakter sampingan di tengah-tengah pertarungannya Sujingwu. Biar ceritanya tidak monoton. Sepertinya sih itu ya niatan mereka ngebuat scene-scene kayak gini. Cuma masalahnya kalau kayak begini, kalau kebanyakan ngeselin. Sesekali oke sih, tapi kalau dikit-dikit tiap sekian menit pindah POV, ngeselin loh. Dan masalahnya ya, POV-nya pindah itu tidak ngebuat pertarungan atau scene-nya Sun Jiwoo jadi makin epic. Kita ambil contoh Free Ren deh. Free Ren itu kan beberapa kali pindah POV tuh ke si pengawas waktu arc ujian Chunin ya. Itu setiap dialog yang keluar dari mulut si pengawas itu ngebuat scene-nya Free Ren makin epic. Jadi kayak ada tujuannya gitu. Oh kita bentar ya, kita pindah dulu ke sini nih. Ini narasi pendukung nih biar scene berikutnya makin kelihatan epic, makin seru. Hasilnya kita dapat tuh dialog yang itu tuh, biar langit dan bumi terbalik, tidak mungkin bisa Free Ren hilangin pelindung buatannya si sepuh. Tujuannya ya itu. Ini tujuannya apa? Gue agak bingung sama cara berpikirnya Sujingwu di sini loh. Dia tuh harus diserang dulu sama si penyihir dan hampir mati, baru dia ngeh kalau dia harus ngebunuh orang lain. Bukannya dari awal dia udah siap-siap ya? Yang dari awal dia udah lihat kanan kiri ini kayak mencurigakan gitu. Kenapa baru sekarang ya? Gue yang bisa sesuatu tuh gimana sih? Gue kayak aneh gitu lihat sifatnya Sujingwu di sini gitu. Dia baru sadar hampir mati, dapat quest dari sistem, baru dia nyadar tuh, oh iya, ini memang tempat seperti ini. Kalau ada orang jahat harus kubunuh. Lah, bukannya dari awal emang udah siap ya? Berarti bisa dibilang Sujingwu tuh sama sekali nggak kepikiran kalau dia udah habis bunuh bos laba-laba, dia bakal disergap sama si hunter ini nih. Kemungkinan dia mikirnya cuma, oh paling kan gue cuma dijebak doang nih sama si hunter. Dia tuh baru sadar setelah hampir mati dulu nih, harus diserang dulu sama penyihir. Nggak dari awal, semenjak dia dijebak. Naifnya masih ada, iya. Sifat naifnya masih ada. Ini emang skillnya Sujingwu ya, matanya nyala-nyala gini. Kadang matanya nyala satu mata full nyala, kadang pupil doang. Itu mau diulang berapa kali kah kalimat senjata terlemah umat manusia? Kesel gue dengarnya lah. Senjata terlemah umat manusia. Capek gue dengarnya lah. Berapa episode sih? Sudah 6 episode diulang-ulang terus itu. Bagian sini musiknya bagus sih. Dapat tegangnya gitu. Mulai pakai kekuatan keluarga tuh. Kau tidak tahu siapa adikku. Ini ini yang anak orang kaya ya. Itu tiap kali dia disorot tuh mukanya cuma kaget dong. Berapa kali sih mukanya tuh begitu, terus tidak ada ekspresinya yang lain. Ini kita harus kasih dia julukan nih, mas kaget. Bagus nih, mas reaction. Bagus jadi thumbnail reaction nih. Mas jadi YouTuber aja mas, jangan jadi hunter. Bagus tuh bang. Selalu kalau disorot tidak ada ekspresinya yang lain. Murderous Intent, panik debuff, ability minus 50%, MP 100, gila. Ability kurang 50% tuh curang banget loh. Si mas-mas berotot mulai pakai kekuatan keluarga. Ya itu tadi, mas-mas solo episode 6. Bagus sih. Apalagi masuk di bagian piket tadi ya, waktu ada lagu gitu. Sama gue bingung sama itu, stat fatigue. Kenapa kita malah diliatin stat fatigue ya daripada stat HP-nya Sujingwu? Ada yang tahu alasannya kah? Kenapa sih kita malah diliatin fatigue-nya si Sujingwu bukan HP-nya? Bahkan waktu Sujingwu kena serang penyihir aja, HP-nya tuh nggak diliatin loh.
Seakan-akan kayak stat fatigue itu lebih penting daripada stat HP untuk diliatin. Why? Apa karena emang Su Jingwoo sudah ditakdirkan tidak akan bisa mati gitu? Makanya HP-nya dari awal nggak pernah diliatin? Atau emang ini salah satu kelemahan manuanya gitu? HP-nya nggak pernah diliatin. Makanya sampai di anime pun sama aja nggak diliatin juga. Bagaimana dengan versus ular di episode sebelumnya? Iya ya, kalau ngomongin fatigue ya, di pertarungan ini Su Jingwoo sudah level tinggi loh. Su Jingwoo sekali lompat aja, fatigue-nya langsung nambah 2. Dari 57 ke 59. Apa kabar pas lawan ular? Secapek apa anjir? Ya kali Pak, dibanting berkali-kali, itu tidak lebih capek daripada ngelawan laba-laba yang sekarang nih. Dia ngelawan laba-laba, fatigue-nya sampai 70 loh. Waktu dia dibanting sama ular, fatigue-nya berapa? Coba gue cek dulu ya. Kalau lawan ular dibanting separah itu tidak lebih capek daripada lawan laba-laba, ini mah aneh. Fatigue apa? Fatigue tuh kayak stat kelelahan. Fatigue kan bahasa Inggrisnya kelelahan. Itu stat kelelahan di Su Jingwoo. Tadi dijelasin kalau semakin tinggi fatigue-nya, stat fatigue-nya, semakin lambat gerakannya Su Jingwoo. Bentar ya, gue coba nonton ulang. Diliatin gak sih? Daripada ngeliatin karakter sampingan ya, mending lu jelasin ini mekanik-mekaniknya gitu. Vitality buat apa? Fatigue buat apa? Kalau naik level keuntungannya apa? Itu semua jelasin kek. Nggak diliatin. Fatigue-nya berapa waktu habis lawan ular? Coba ya, sebelum dia lawan ular fatigue-nya berapa? Sebelum dia lawan ular fatigue-nya 30. Lumayan lah. Udahlah ya, nggak diliatin di manual, jadi kita nggak bisa berspekulasi. Ini padahal kalau diliatin bisa jadi detail loh. Lumayan lah, kita bisa main hitung-hitungan gitu. Oh, berarti di sini lebih susah, ini lebih gampang. Karena kan ini pakai sistem game kan, sistem level gitu. Harusnya sistematis lah perhitungannya. Gua agak aneh gitu. Di lawan laba-laba fatigue diliatin, lawan ular tidak diliatin. Wah ya. Sebenarnya bukan plot armor, buff skillnya nggak ngotak, regenerasi health-nya cepat kali si Su Jingwoo. Masanya nggak dijelasin itu, nggak diliatin. Adakah penjelasannya tadi? Yang ngeliatin seberapa cepat health regeneration-nya Su Jingwoo? Tidak ada. Gue ingat tadi di episode sebelumnya juga kayaknya nggak ada deh. Cuma ngeliatin berapa statnya. Maksud gue itu dijelasin dulu kayak semua kayak biar kita paham gitu. Kalau masalahnya kalau semua stat itu tidak jelas, plot armor. Kalau itu semua tidak jelas ya, daripada lu ngeliatin karakter-karakter sampingan tuh yang bikin kesel gitu, mending lu jelasin lah itu ini stat gunanya apa, ini stat gunanya apa. Misalnya kalau naik level keuntungannya apa, apakah statnya naik doang atau HP-nya di refresh lagi, apakah fatigue-nya jadi di refresh lagi atau gimana. Kayaknya pas si Su Jingwoo naik level semua statnya kayak HP, mana bakal auto recovery. Masalahnya nggak dijelasin bagian itu. Kalau di manual lawan laba-laba lebih ngandelin kecepatan bang daripada ular, jadi lebih cepat capeknya. Jadi semakin cepat semakin lebih capek gitu. Jadi meskipun dibanting-banting sama ular, peluk ular erat-erat, itu nggak bikin capek. Ini spekulasi doang nih mah, nggak ada penjelasan masalahnya. Mungkin diringkas bang, diambil yang core dan plot yang dianggap menarik. Apa menariknya di tengah pertarungan ngeliatin mas-mas tua tadi tuh, atau ibu-ibu ngegosip? Gua rasa lebih menarik ngejelasin mekanik daripada mbak-mbak ngegosip tadi tuh 3 orang. Kalau argumennya buat ngeliatin yang seru-seru doang, apa serunya tadi tuh 3 mbak ngegosip? Coba kita cek di manhwa ya, seperti apa kalau di manhwa. Di manhwa tuh keren loh mata Su Jingwoo menyala-menyala. Di anime tadi gue lihat lucu. Wih, ini scene yang tadi nih yang keren loh. Di manhwa keren gitu gambarnya. Di anime jadi lucu. Wih, lihat matanya cuma diliatin sebelah menyala gelap-gelap. Keren ya di manhwa. Di anime lucu lihatnya. Oh iya, di manhwa juga diliatin stat fatigue-nya, tapi stat yang lain tidak diliatin. Iya loh. Bahkan manhwa tuh ngeliatin HP anjir. Di anime tidak loh, mana ya scene-nya nih? Tuh, tulisan tuh. HP 1360 dari 2600. Kenapa barang ini tidak diliatin di anime? Biar bisa jadi indikator. Kenapa dihilangin anjir? Kalau baca manualnya kan enak tuh, lurus-lurus aja, tidak ada tuh di tengah jalan tiba-tiba pindah karakter. Manualnya bagus nih, tidak ada tuh tiba-tiba dipotong sama karakter ngegosip. 24. Berarti episode ini ngambil manhwa dari chapter 22 sampai 24. 3 chapter doang. Yang bikin lama tuh scene tadi tuh. Abang-abang guild leader lah, apalah namanya tuh, sama mas-mas ini. Sama mbak-mbak ngegosip. Itu yang bikin lama. Jadi 3 chapter doang satu episode. Emang enak manualnya, sampai baca ulang soalnya lebih fluid. Iya loh, manualnya enak tuh, baca lurus aja gitu. Tidak kerasa si Su Jingwoo gak kerasa bacot. Di tengah pertarungan tuh tidak dipotong tuh sama scene-scene tidak penting itu tuh. Perkenalan karakter ampas tahu. Berarti target episode 6 tuh cuma pengen ngeliatin sisi kemanusiaannya Su Jingwoo yang mulai menghilang setelah ketemu sama Pike lah istilahnya nih. Terlalu bertele-tele. Untuk pembaca manhwa iya, ini terlalu bertele-tele. Lu bayangkan satu episode 3 chapter loh, dipanjang-panjangin. Sama gua sangat menyayangkan tuh, kenapa bar HP dihilangin? Why? Apakah ada kemungkinan mbak gosip diambil dari Ellen? Gak tahu ya, gua gak ingat sama sekali ya. Padahal hal-hal yang gak terlalu penting gak harus dimasukin. Ceritanya bisa dibikin lebih ringkas sehingga gak terkesan terlalu bacot. Iya loh, terkesan bacot banget loh. Buku novel Solevnya gak diliatin.
Gue beli nih tahun lalu. Gue penasaran apa jangan di novel begini ya. Baru gue buka nih setelah gue beli. Ia melihat adanya sebuah benda berkilauan di tengah-tengah kepala laba-laba itu. Item kristal sihir. Oh, ini waktu Sujingu ngambil kristal sihir pas lawan laba-laba. Berarti laba-laba udah mati nih. Wih, di novel tuh dijelasin nih, waktu yang tersisa 59 menit 58 detik. Berarti ada countdown setelah boss monster dibunuh. Di anime tadi nggak diliatin tuh. Berarti setelah dia ngebunuh semua piket tadi, itu tepat 1 jam setelah dia ngalahin laba-laba. Makanya waktu dia ngalahin si Pike, langsung dungeon runtuh kan. Anda sudah mengalahkan penguasa dungeon. Anda naik level. Layar status level 21. Pekerjaan tidak ada. Aduh, pengangguran. Gelar pembasmi serigala. Fatigue 0. Berarti kalau dia naik level, HP-nya berapa? HP-nya 2600. Berarti kalau naik level, statusnya reset. Jadi segar lagi nih Sujingu. Berarti alasan kenapa fatigue-nya nggak diliatin setelah dia ngelain ular, karena kan dia udah naik level. Jadi fatigue-nya udah ke-reset lagi. Ini kalau lu pengen baca di novel, Sujingu lawan laba-laba tuh di chapter 270-an. Di novel tidak ada tuh, lagi bertarung tiba-tiba pindah perspektif. Sama kayak manhwa, lurus-lurus aja. Anime doang berarti tuh yang pindah-pindah perspektif. Ini bertarung lawan laba-laba lurus-lurus aja kok. Tidak ada tiba-tiba mbak-mbak gosip di sini. Baru sama sih seperti di manhwa dan anime ya. Selama dia ngelawan laba-laba yang diliatin cuma fatigue doang. Nggak diliatin status HP-nya berapa-berapa gitu. Cuma diliatin setelah dia kelar ngelawan boss, itu baru diliatin statnya sama darahnya. Skill pasif tidak diketahui level max. Oh, Sujingu punya skill pasif yang tidak diketahui levelnya max? Di anime nggak dijelasin kah? Aduh, gua harus nonton ulang nih kayaknya. Gua nggak ngeh kalau Sujingu punya skill pasif tidak diketahui nih. Di sini nih, skill pasif tidak diketahui level max. Di manhwa ada ya? Di anime dijelasin gak sih? Nggak ada bang, bahkan manhwa juga nggak ada. Skill pasif yang aktif kalau mati. Pengen lompat ke bagian yang diliatin HP tuh. Di novel diliatin nggak? Ini kok beda-beda ya? Di anime, quest untuk ngebunuh orang itu cuma 6. Di manhwa 7. Tadi gue barusan baca, di manhwa tuh disuruh bunuh 7 orang. Di novel, 8. Berarti semakin diadaptasi itu semakin berkurang 1. Ini nanti kalau misalnya ada versi apanya? Versi live action jadi 5. Nanti versi CD drama jadi 4. Berkurang terus. Quest darurat, kalahkan musuh. Ada yang berniat membunuh di sekitar. Anda akan aman dengan mengalahkan orang-orang tersebut. Jika tidak mengikuti petunjuk, jumlah musuh 8 orang. Di manhwa 7, di anime 6. Oh, ini detail menarik nih. Asik ya. Kalau kita sambil baca novel gini seru ya. Oh iya, di manhwa juga diliatin HP-nya setelah dia ini ada nih. HP ya. HP, bukan XP. Ada nih, aduh, ndak kelihatan ada nih. HP 1360 per 2600. Berarti cuma anime dong yang ngehilangin detail HP-nya Sujingu. Kalau beli novelnya dapat ini. Nah, buat kita baca next week. Ini bisa-bisa ya. Ini sudah setengah season, dia ngambil setengah novel. Bisa-bisa 1 season 1 buku. Jangan-jangan ya, 1 season 1 buku ini mah. Jadi dia bukan pakai hitungan manhwa berapa chapter. Dia pakai hitungan buku. Adaptasi dari novel, tapi kok makin banyak yang hilang detailnya. Gua rasa nggak hilang ya, cuma ditambahin buat memperpanjang scene-nya. Solo Leveling volume 1 kalau lo mau beli di Jawa harganya 110.000, di sini 143. Gua nggak disponsori, tapi kalau misalnya Gramet pengen sponsor silakan. Gua lucu di situ sih, di novel 8 orang, di manhwa 7, di anime jadi 6. Kenapa di korupsi begini? 6 kan di anime? Coba gue cek ulang. Iya, di anime 6. Di manhwa 8. Di manhwa 8. 8 juga di manhwa, bukan 7. Salah lihat gue berarti tadi. Oh iya betul, di manhwa juga 8. Enggak deh, bukan 7, 8. Gue salah lihat. Kenapa di anime dipangkas ya jadi 6 ya? Apa buat mengefisiensikan waktu ya? Kalau 8 orang kebanyakan nih, kurangi aja jadi 6 biar nggak kelamaan. Sepertinya sih begitu. Jumlah mereka sebenarnya 8. Kalau questnya kill 8, nanti Mas Solo malah bundir. Ya lucu ya kalau misalnya ikut di manhwa ya, jadi sama-sama 8 gitu lah. Kayaknya musuh cuma 6 nih, kenapa 8? Ya, mari kita cek rating sekarang. Ratingnya Mas Solo ini berapa? Mas Solo berdagul luncing 8,4. Ratingnya 8,44, turun nih kayaknya. Kayaknya kemarin 8,45 deh. Iya betul, minggu lalu 8,45, turun loh, nggak naik. Sama sampai episode 6 ya, narasi lemahnya tuh aduh, kesel gue sumpah lihat dengar orang sebut Sujingu hunter terlemah di muka bumi. Aduh, sudahkah cukup kah? Gue kayak cringe gitu dengarnya. Mau sampai kapan itu disebut Ale? Kayak lu ketemu misalnya admin Yami lah, si dewa anime paling dewa. Pokoknya tiap kali lu ketemu sama admin Yami, lu sapa, gimana bro? Si dewa anime paling dewa. Aduh, ini tuh admin Yami, dia adalah orang yang si dewa anime paling dewa. Oh, admin Yami yang si dewa anime paling dewa ya.
Kayak gitu tuh ngeselin gitu. Maksud gue cukup lah itu, julukan tuh cukup. Sesekali saya kayak geli gitu dengar terus. Kemarin admin Yami habis bikin konten tuh. Oh, admin Yami yang mana? Oh, admin Yami si dewa anime paling dewa itu ya. Cukup kah? Aduh. Ini Sujingo loh, si hunter peringkat paling lemah di dunia. Aduh, panjang sekali gelarnya. Kalau gelarnya cuma 2 kata oke lah. Hunter lemah, hey hunter terlemah, hey hunter terlemah. Tidak, lengkap gitu harus disebut. Hunter peringkat paling lemah di dunia. Harus lengkap. Si dewa anime paling dewa. Kenapa kan tidak disingkat saya gitu? Kayak sangat-sangat wajib nyebut kata itu lengkap. Kesel gue dengarnya. Sama satu lagi ya, itu gue sih salut ya sama semua orang yang sebut Sujingo sebagai si hunter terlemah di hunter peringkat terlemah di dunia. Karena sebutnya tuh selalu lengkap tuh. Titelnya harus lengkap, tidak boleh kurang. Sudah kayak sebut pejabat gitu. Gelar saya kurang 1, tidak boleh. Ini MC-nya tidak baik ini salah nih, MC-nya harus ditegur. Terima kasih kepada Bapak Sujingo, si hunter peringkat yang terlemah di dunia, sudah menghadiri acara pada malam hari ini. Harus lengkap gelarnya disebut. Aduh, sebagai orang yang pernah nge-MC sih lucu gitu. Dengar namanya disebut terus lengkap lagi. Entah kenapa animenya nggak mau membuat cerita animenya jadi lebih sedikit ringkas. Terkesan sengaja lambatkan alur cerita. Padahal novel sama manualnya udah tamat. Resource mereka udah lengkap. Ya itulah, tidak tahu tujuannya apa. Semoga next episode tidak ada lagi atau kurang-kurangi lah. 1 episode sebut sekali oke lah, jangan lebih lah. Capek gue dengernya. Itu tadi konten menjelekkan Solo Leveling. Di episode 1 sampai episode 4 gue bicara seadanya, dibilang menjelekkan. Di episode 5 gue bicara sedikitnya, masih juga dibilang menjelekkan. Ya udahlah, episode 6 ke atas mah bodo amat gue. Kita mengaminkan aja lah perkataan orang lain, biar puas sekalian aja gitu. Gimana pendapat kalian soal Solo Leveling episode 6 ini? Apakah bagus atau tidak? Apakah sejauh ini kalian puas dengan adaptasi anime Solo Leveling? Atau ternyata kalian masih belum puas? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di minggu depan ketika episode 7-nya rilis. Bye bye guys.